puasa orang dulu nggak menghasilkan ini. Puasa umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata Allah, mereka bisa mencelamu sekarang, nanti kita buktikan siapa yang paling banyak pahalanya. Apakah kamu ataukah mereka? Mereka mengolok-olok memperbanyak dosa. Kamu sekarang Ramadan, saya ampuni semua dosamu. Yang paling dahsyat, saya turunkan satu malam yang nggak pernah dirasakan oleh mereka. Ketika malam itu turun, bukan 10, bukan 100 kali lipat lagi. Tapi yang Allah berikan adalah lebih daripada 1000 bulan. Ingat, bukan 1000 bulan. Karena bahasa Qur'annya lebih daripada 1000 bulan. Kalau lebih itu berarti bisa 2000, bisa 3000, bisa 4000, bisa 5000 dan sebagainya. Inna anzalnahu fi wa ma adraka ma Lailatul Qadri khairum min malam Al-Qadar. Ingat, Lailah itu artinya malam. Malam Al-Qadar. Ini saya beri rumus ya. Perhatikan rumus ini. Di Quran itu ada Lail, ada Lailah, itu beda. Lail, Al-Lail. Wal-laili idza yaghsha. Malam. Jadi kalau ada disebutkan Lail, itu berarti waktunya membentang dari ba'da Isya sampai menjelang fajar. Itu Lail namanya. Misal tahajud, ambil sebagian malam, gak usah sepenuhnya. Dari mulai setelah sholat Isya selesai, sunnahnya selesai, tidur dulu sejenak. Anda bangkit lagi, bangkit setelah istirahat sejenak, tidur sejenak, di malam hari, bangun malamnya. Itu dalam bahasa Arab disebut dengan hajada. Ha-jim-dal. Hajada. Aktivitas yang dikerjakan setelah tidur di malam hari. Hajada. Kalau aktivitas ini betul-betul Anda ingin rencanakan, disiapkan, berusaha untuk maksimal, bangun, tambahkan tak di depannya. Kalau ini tidak mudah dikerjakan, tantangannya ada. Nggak seketika pengen bangun langsung bangun. Kadang-kadang begitu bangun, diam sejenak. Bangun jam 3, diam sejenak. Begitu sadar lagi, jam 5. Ya? Begini kata orang Jepang, nundutan, kan? Baik. Tantangannya tidak mudah. Ada yang begitu bangun, dia langsung bangun, sadar, ngantuknya hilang. Tapi tiba-tiba muncul godaan. Kata setan, setan itu sebenarnya pengecut. Demi Allah saya katakan pengecut, dia cuma berani bisik-bisik. Silahkan ajak nampak, kamu jangan berani bisik-bisik, nampak sini, hadapi aku, gak akan muncul. Anda malam ini bangun, buktikan kalau gak percaya. Anda bangun udah mau tahajud, dibisikin sama dia, awas hati-hati. Di belakang pintu, baju putih, rambut gondrong. Langsung bilang, kalau berani muncul di hadapan saya, gak usah bisik-bisik. Apa dia muncul? Tidak. Yakin pada saya, tidak akan muncul. Yakin, cuman bisik-bisik beraninya. Bagaimana kalau muncul Ustaz? Lari. Sudah. Gak akan muncul. Demi Allah saya katakan, gak akan muncul. Gak akan muncul. Karena tugasnya cuma ngasih was-was saja. Alladzi yuwaswisu fi. Cuma ngasih was-was. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Adzan sudah berkumandang. Tenang, baru adzan. Belum qomat. Cuma ngasih aja, baru adzan. Jangan dulu berangkat, imamnya belum datang. Ngapain buru-buru ke sana? Paling nggak kebagian ke dalam juga. Terus malah begitu. Masa Anda kalah sama yang cuma bisik-bisik? Kita tuh lebih hebat. Dia cuma bisikin doang. Makanya tadi waktu dibacakan Al-Baqarah itu, ayat 164 tuh, ya dia mulai dari 165 seterusnya ke bawah. Ya 165, 166, 167, 168 sampai 169. Paling kanan dari tengah sampai ke bawah. Ingat waktu saat maghrib tadi? Ya, sampai dengan rakaat yang keduanya. Di situ kan dia katakan begitu di soal, ya Allah, ini gara-gara setan ya Allah. Idz tabarra'a alladziina tubi'u minal ladziina tabau ra'aush. Ya. Awas, hati-hati. Ketika orang-orang yang diikuti itu teman-teman berlepas diri dari yang mengikuti. Awas. Idz tabarra'a alladziina tubi'u minal ladziina tabau ra'aul 'adzab wa taqatta'at bihimul asbab. Ketika yang diikuti itu maksudnya setan, berlepas diri dari yang ngikutin. Kata mereka yang ngikutin setan, yang ikut bisik-bisik, jangan dulu sholat lah, sholat itu nomor 2. Itu nomor satunya makan dulu, nomor satunya kesini dulu. Begitu diikutin, ikut saya. Dihadapkan dia kepada Allah di hari kiamat. Begitu hari kiamat tiba, ya Allah, saya tuh pengennya sholat ya Allah. Cuman dia katakan sholat itu nomor 2, nomor 1 ini dulu. Saya sih pengennya sholat ya Allah.
Begitu saya pengen sholat, diarahkan saya kepada yang lain. Ya Allah, berikan hukuman kepada yang lebih daripada saya. Kata setan, ya Allah, saya kan cuma bisikin doang. Saya kan nggak maksa. Salah dia ikut saya. Apakah saya pernah maksa? Kan tidak. Coba lihat. Jangan biarkan di akhirat nanti dia berkelit saat masuk di akhirat. Tampil saat hari kiamat ketika dihisap tertawakan setan. Ya Allah, dia coba godain saya waktu di dunia. Dia nggak mampu. Siksa aja di neraka. Ya Allah, saya pengen ke surga. Gituin tuh. Gitu. Dia ngarahkan saya kepada yang lain, ya Allah. Saya pilih sholat. Dasar, saya nomor 2, sholat. Loh, paham? Sini. Apa yang salah? Rukun Islam nomor 1? Ada. Nomor 2? Nomor 3? Zakat. 4? Puasa. 5? Ya sudah, selesai. Nah, lihat sini. Kalau pakai tasydid dari kata syiddah, sesuatu yang tidak mudah. Sesuatu yang tidak mudah, rumit. Makanya kenapa disebut dengan tahajud? Quran surah ke-17 ayat 79. Paling kiri, agak sedikit ke atas. Quran surah 17 ayat 79. Wa minat laili fatahajjad bi. Wa minat lail. Dari sementara malam itu, enggak usah semua. Sebagian malam dari ba'da isya tiduran dulu. Kenapa tiduran dulu? Ada kalimat tahajud. Hajada, tidur dulu. Supaya bangun malamnya itu lebih fresh, segar. Bacaan-bacaannya itu lebih terasa. Sebab kalau antum gak istirahat dulu, bawaan ngantuk datang. Bacaan gak enak dibacakan. Makanya nanti dalam Quran surah ke-73 itu, di Al-Muzammil, ya, dari ayat 1 sampai 20 itu, khususnya di ayat yang ke-6-nya Allah sampaikan, inna nasyi'atal laili hiya ashaddu wat'an wa aqwamu qila. Sungguh bangun malam itu kalimat yang diucapkannya lebih menguatkan pada jiwa, menyentuh kepada hati. Bagaimana kalimat itu bisa menyentuh, bacaannya bisa menguatkan jiwa kalau kitanya sadar. Kalau antunya tahajud sampai ngantuk-ngantuk sih nggak akan menguatkan jiwa. Ya, setan juga nggak capek, tinggal niup doang. Bobo. Begitu sujud nggak bangun-bangun. Ya. Baik. Maka silahkan ambil sebagian malam. Tahajud. Tapi kenapa menggunakan tasdid? Kata Allah, hati-hati. Kamu harus berusaha rencanakan. Bikin rencana pakai tak, berusaha dengan maksimal. Siapkan. Mau bangun jam berapa? Mulai tahajudnya. Oh, saya pengen 3:30. Maka mulai pasang alarm 2:30. Karena tantangannya tidak mudah. Ada ngantuk, ada godaan, ada macam-macam. 2:30. Pasang alarm. Kalau nggak punya alarm, kayak saya dulu waktu di pesantren. Saking nggak punyanya, saya tanya pada guru saya. Ustaz, saya nggak punya alarm. Gimana supaya saya bangun tahajud? Kau minta kepada Allah. Alarm Allah lebih hebat dibandingkan dengan alarm manusia. Saking nggak punyanya, saya mohon, ya Allah, saya pengen tahajud. Saya pengen bangun, ya Allah, 2:30. Itu luar biasa betul. Begitu minta 2:30, dibangunin jam 2. Anda bayangkan? Pokoknya kejadiannya apa aja lah. Ya. Bertemu ini, bertemu itu, tiba-tiba suruh bangun dan sebagainya. Pokoknya yang penting bangun. Minta 2:30, bangun jam 2. Anda bayangkan. Saking baiknya Allah. Anak bangun jam 3:30, pasang alarm 2:30. Bahkan ada yang 3 kali pasang. 2:30, jam 3, 3:04. 3 kali pasang. Alarm pertama mematikan alarm kedua. Alarm kedua matikan alarm ketiga. Alarm ketiga cuma siap-siap aja. Bangunnya 4:30. Lail. Jadi kalau disebutkan dengan kata lail, itu waktunya malam. Malam. Ya, lail, jamaknya layali. Turunannya lela, lili, lala. Lela, lili, lala, lail, layali, dan seterusnya. Itu malam namanya. Ustadz, ada yang namanya Ibu Leli. Ibu malam-malam. Ya. Kalau di malam itu, punya keistimewaan. Dia istimewa nih. Ada sesuatu yang beda. Ada pahala yang banyak, ada kemuliaan, ada ampunan, ada rasa sayang, ada ketenangan, ada kedamaian. Maka tambahkan tak di ujungnya sebagai sifat kemuliaan itu. Setiap kata al-lail menggunakan tak di ujungnya, maka ada yang tidak biasa di malam itu. Malam yang istimewa. Pakaikan tak di akhirnya. Dari kata lail jadi lailah. Makanya ketika Allah menyebutkan kalimat malam al-qadar, kenapa menggunakan kata lailah bukan lail? Inna anzalnahu fi. Bukan lail tapi lailah. Sungguh kami telah turunkan Al-Quran yang dahsyat itu di malam yang penuh dengan keistimewaan. Namanya malam Al-Qadar.
Nggak ada malam Al-Qadar kecuali nampak di satu malam di bulan Ramadan saja. Silahkan cari di waktu-waktu lain, Anda tidak akan pernah temukan. Dan itu cuma datang setahun sekali. Berita baiknya, saat orang Yahudi mengolok-olok Nabi, Allah katakan, dijawab tuntas, kata Allah, sampaikan pada mereka, bahkan puasa kalian, kami hadiahkan satu malam yang saat engkau kerjakan, amalan di malam itu sama nilainya dengan amalan lebih daripada 1000 bulan. Kalau 1000 bulan saja, kita turunkan di konversi kurang lebih misalnya 83 tahun. 83 tahun. Jadi kalau di malam ini ada yang baca Quran, satu huruf aja baru dibaca, Nun, meninggal. Misal, tepat di malam itu, baru sehuruf. Maka satu huruf itu nilainya bukan 10 lagi. Satu huruf itu nilainya sama dengan 83 tahun baca Qaf, baca Nun tanpa henti. Nun, 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 nun. Ada yang bisa? 83 tahun tanpa henti. Maka bayangkan siapa yang bisa menghatamkan Quran. Baca sebanyak-banyaknya. Ada yang sholat, ada yang zikir, ada yang berdoa, ada yang macam-macam. Nilainya sama dengan 83 tahun tanpa putus. Maka, ini yang mau saya sampaikan kepada Anda seluruhnya. Begitu turun kemudian ayat itu, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam, semua sahabat bukan sekedar mendengarkan ayat yang turun, tapi sudah mendapatkan kegembiraan dengan semua kemuliaan yang tadi disebutkan. Hei orang beriman, kata Allah, siap-siap, aku akan wajibkan kepada kalian untuk menunaikan ibadah puasa. Seperti orang-orang dulu pun pernah puasa. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Cuman puasa kalian beda. Puasa kalian bukan sekedar puasa, tapi aku akan berikan keistimewaan. Siapa yang puasa, aku ampuni semua dosa-dosanya. Siapa yang puasa, aku lipat gandakan pahalanya. Siapa yang puasa dan berjuang di dalamnya, aku berikan satu malam yang tidak tersaingi oleh malam-malam yang lainnya. Maka orang-orang dulu, sampai setelah terbiasa puasa, sampai wafatnya Nabi, itu kalau sudah kemudian teman-teman, mau dekat-dekat ke Ramadan, ukurannya bukan hari lagi. Begitu selesai Ramadan, udah nunggu Ramadan yang berikutnya. Ramadan itu kan bulan keberapa? Oh kan, 7 apa 8? 9. Ramadan bulan ke-9, Syawal bulan ke-10. Selesai Ramadan, muncul Syawal. Itu begitu tuntas Ramadan, masuk Syawal, sudah minta lagi kepada Allah, ya Allah, kok lama betul Ramadannya? Ya Allah, kalau bisa tuh setiap waktu Ramadan, kalau bisa Ramadan, kalau bisa Ramadan. Apalagi ketika Ramadan sudah mendekat pada waktunya, tinggal 2 bulan, itu sudah mulai memperbanyak ibadahnya. Sujud di malam harinya, doanya, minta dikuatkan, ya Allah, jikapun sampai ke Ramadan, sampaikan dengan penuh ketakwaan. Ya Allah, berikan kemuliaan. Ya Allah, berikan kesempatan, ya Allah, untuk mendapati. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Itu bayangkan. Karena menyikapi cara pandang pada Ramadannya, bukan melihat kepada beban puasanya, tapi melihat kepada anugerahnya. Ini yang mau saya sampaikan. Jadi saat Anda kemudian mendapati kata Ramadan, bayangkan semua kemuliaan ini.